Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penelitian PJBL kami dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengemudi dan Promosi Diskon Terhadap Loyalitas Pengguna Jasa Transportasi Online. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sebagai moderator, yaitu Farasti Ramadana dengan NIM J0414241304. Lalu saya Albar Surya Kusuma dengan 3 NIM nomor terakhir 305. Dan saya Jelika Salsabila dengan NIM J0414241076. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan kami jelaskan materi penelitian kami. Yang pertama ada pendahuluan. Untuk pendahuluan, latar belakang dari penelitian kami berdasarkan perkembangan teknologi digital yang membuat layanan transportasi online berkembang pesat dan persaingan antar penyedia semakin ketat. Untuk menjaga loyalitas pengguna, perusahaan perlu memahami faktor yang mempengaruhinya, terutama kualitas pelayanan pengemudi serta promosi diskon. Pelayanan yang baik dan promosi yang menarik dapat mempengaruhi pengalaman serta minat pengguna. Namun, loyalitas jangka panjang lebih ditentukan oleh kualitas layanan yang dirasakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pengemudi dan promosi diskon terhadap loyalitas pengguna, sekaligus memberikan masukan bagi perusahaan dan kontribusi dalam kajian statistika bisnis. Boleh dilanjut? Untuk tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pengemudi berpengaruh terhadap loyalitas pengguna transportasi online, untuk mengetahui apakah promosi diskon dapat meningkatkan loyalitas pengguna, lalu untuk melihat apakah kualitas pelayanan pengemudi dan promosi diskon secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas pengguna, dan yang terakhir untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam membentuk loyalitas pengguna transportasi online. Boleh di next? Lalu untuk manfaat dari penelitian kami bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang pemasaran, khususnya terkait pengaruh kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas pengguna. Lalu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa. Sementara pada manfaat praktis, manfaat ini memberikan gambaran bagi perusahaan transportasi online. Lalu untuk menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan membantu perusahaan memahami faktor yang benar-benar berpengaruh dalam membangun loyalitas pengguna. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu bagian metode penelitian. Penelitian penelitian kami berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengemudi dan Promosi Diskon Terhadap Loyalitas Pengguna Jasa Transportasi Online, yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur pengaruh antar variabel secara numerik, yaitu satu ada variabel kualitas pelayanan pengemudi X1 dan promosi diskon X2 terhadap loyalitas pengguna, yaitu Y. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dalam bentuk Google Form yang dapat dianalisis secara statistik menggunakan SPSS sesuai kebutuhan mata kuliah statistika bisnis. Lalu ada teknik pengumpulan data. Kami menggunakan kuesioner online, yaitu Google Form, yang berisi pernyataan dengan skala Likert. Satu itu sangat tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Link kuesioner disebarkan kepada responden yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi IPB University, Sekolah Vokasi IPB, dan masyarakat umum pengguna jasa transportasi online. Penggunaan Google Form memudahkan proses distribusi, pengumpulan data, serta ekspor data ke format spreadsheet untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan SPSS. Lalu ada teknik analisa data. Yang pertama itu ada analisis awal yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu ada analisis linear berganda yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan pengemudi dan promosi diskon terhadap loyalitas pengguna. Lalu output yang digunakan meliputi pertama persamaan regresi linear berganda koefisien regresi masing-masing variabel. Lalu uji T yaitu untuk melihat pengaruh parsial X1 dan X2 terhadap Y. Lalu uji Y yaitu untuk melihat pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y. Lalu nilai R dan R kuadrat yaitu untuk melihat kekuatan hubungan dan kontribusi variabel bebas. Lalu di sini ada objek penelitian yaitu merupakan pengaruh kualitas pelayanan pengemudi dan promosi diskon terhadap loyalitas pengguna jasa transportasi online. Pada penelitian kami difokuskan kepada masyarakat umum dan mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan tersebut. Seluruh data diperoleh melalui penyebaran kuesioner Google Form kepada masyarakat umum dan mahasiswa. Objek ini dipilih untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan dan promosi yang diberikan penyedia layanan dapat memengaruhi tingkat loyalitas pengguna dalam konteks penggunaan transportasi online oleh masyarakat umum maupun mahasiswa. Sebelum masuk ke hasil dan pembahasan hasil SPSS, izinkan saya memperlihatkan data mentah dari Excel yang sudah dirapikan.
Baik, di sini data-datanya yang sudah dikumpulkan dari hasil Google Form dan dirapikan agar mudah dianalisis dengan SPSS. Sini bisa dilihat X1-nya, X2-nya, dan hasil-hasilnya Y-nya. 5 itu sangat setuju dan 1 itu sangat tidak setuju. Lalu di bawah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada responden. X1,1 itu pengemudi selalu datang ke lokasi penjemputan sesuai dengan estimasi waktu yang ditunjukkan aplikasi dan lain-lain. Sini bisa dilihat. Oke. Baik, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Boleh di next. Nah, yang pertama itu ada uji validitas. Nah, jadi kita ya hasil-hasil mentahan tadi kita ke SPSS kan, terus kita pakai yang uji validitas dan kita lihat di total Pearson correlation. Nah, ini untuk X1 kualitas pelayanan pengemudi ini hasilnya. Nah, lalu dasar pengambilan keputusan uji validitas Pearson correlation, jika R hitung lebih besar R tabel, maka instrumen valid. Begitupun sebaliknya. Atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka instrumen valid. Begitupun sebaliknya. Nah, untuk rumusnya tuh DF sama dengan N kurangi 2. N-nya itu ini ada 51 responden, maka DF sama dengan 49 karena dikurangi 2. Nah, lalu lihat di R tabel dengan alfa 5%. Jadi ini kan 49 responden, jadi lihat di sini hasilnya 0,2759. Boleh di next. Nah, untuk X2-nya juga sama seperti yang X1. Kita lihat di Pearson correlation yang di bawah ini yang totalnya. Lalu dia kalau misalnya kurang dari 0,05, maka instrumen valid. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang Y, loyalitas pengguna. Ini juga yang bawahnya sama Pearson correlation-nya. Dia kurang dari 0,05, maka instrumennya valid. Boleh di next. Boleh di next. Boleh di next. Nah, kalau misalnya semua data yang tadi itu valid, kita lanjut ke uji reliabilitas. Nah, ini kita cari yang S1-nya dulu. Nah, dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas itu jika nilai Cornsbatch alfanya lebih dari 0,05, maka data tersebut itu dapat diandalkan. Nah, ini item total statistiknya dan ini reliability statistik. Nah, dia didapatkan 0,849. Artinya dia lebih dari 0,05. Boleh di next. Nah, eh yang X2, sorry. Yang X2, sorry. Nah, kalau yang X2-nya ini yang item total statistiknya yang ini. Lalu reliability reliability statistiknya dia di 0,819. Maka data tersebut atau item tersebut dapat diandalkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya yang Y-nya. Ini total item statistiknya dan ini reliability statistiknya dapat didapatkan 0,767. Jadi X1-nya dia 0,849, X2-nya 0,819, dan Y-nya dia 0,767. Jadi semuanya itu dapat diandalkan. Jadi semuanya bisa dilanjutkan ke uji berikutnya lagi. Boleh di next.
Nah, selanjutnya uji normalitas. Kita pakainya uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan metode tersebut, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kebalikannya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Jadi kita ini didapatkan hasilnya 0,168, artinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Boleh di next. Nah, selanjutnya uji multikolinearitas. Nah, jika nilai tolerance lebih besar 0,1 dan nilai FIF lebih kecil 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Begitupun sebaliknya, jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai FIF lebih besar 10, maka terdapat gejala multikolinearitas. Nah, ini hasilnya yang koefisien ini untuk X1-nya, yang nilai toleransi X1-nya dia 0,809. X2-nya pun sama. Nah, untuk nilai FIF untuk X1 dia 1,237. Yang X2-nya pun sama, FIF-nya hasilnya 1,237. Nah, karena nilai toleransi untuk variabel X1 dan X2 lebih besar dari 0,1 serta nilai FIF untuk variabel X1 dan X2-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Boleh di next. Nah, selanjutnya uji autokorelasi. Dan ini model summary-nya, dan ini untuk interpretasinya nih. Untuk apa namanya tuh, rumus-rumusnya yang ini. Boleh di next. Nah, jadi kita tuh ada N-nya 51 dan K-nya tuh 2. Jadi kita lihatnya yang di sini K2. Yang di sini. Terus nilai DL, nilai DU, nilai 4 kurangi DU. Kesimpulannya sama dengan 1,4684 lebih kecil dari 1,362 lebih kecil dari 2,33691. Maka tidak dapat disimpulkan. Boleh di next. Nah, selanjutnya uji heterokedastatistitas. Nah, ini hasil koefisiennya. Nah, jika nilai signifikansi tiap variabel X nilai alfa lebih besar nilai alfa, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Begitupun sebaliknya. Nah, jadi di sini X1-nya tuh dia didapatkan 0,895. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk X2-nya pun dia 0,080. Jadi lebih besar dari 0,05. Artinya pun sama, tidak terjadi heteroskedastisitas. Boleh di next. Nah, selanjutnya uji regresi linear berganda. Nah, yang model summary itu untuk nilai R dan nilai R kuadrat. Nah, nilai R-nya sama dengan didapatkan 0,520, mempunyai arti korelasi antara jumlah promosi diskon dan kualitas pelayanan pengemudi terhadap loyalitas pengguna adalah positif dan sangat kuat. Yang ini. Nah, lalu nilai R kuadratnya didapatkan 0,271, sekitar 27,1% dari loyalitas pengguna, dijelaskan oleh kombinasi dari kualitas pelayanan pengemudi dan promosi diskon. Sisanya yakni 72,9% itu dari 100 kurangi 27,1%, dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Nah, selanjutnya uji F simultan, yang ini yang tabel ANOVA. Nah, dari output ini terlihat bahwa F hitung sebesar 8,913 dengan tingkat signifikansi atau portabilitas 0,001 lebih kecil 0,05, maka regresi dapat dipakai untuk memprediksi loyalitas pengguna. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk yang tabel koefisien ini, dia bisa buat 2 uji T dan uji persamaan regresi. Nah, untuk uji T ini untuk uji T antara kualitas pengguna pelayanan pengemudi terhadap loyalitas pengguna, nilai signya terdapat 0,055. Artinya dia lebih besar dari 0,05. Yang artinya itu kualitas pelayanan pengemudi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas pengguna. Nah, untuk uji T antara promosi diskon dan loyalitas pengguna, nilai signya itu dapat 0,6
0,016. Dia lebih kecil dari 0,05. Artinya promosi diskon berpengaruh signifikan secara parsial terhadap loyalitas pengguna. Nah, yang terakhir itu persamaan regresi. Nah, variabel dependen atau variabel Y itu sama dengan boleh di next? Loyalitas pengguna. Nah, konstanta yang A itu 4,0095, terus koefisien regresi untuk kualitas pelayanan pengemudi itu 0,328. Nah, untuk koefisiensi regresi untuk promosi diskonnya dia didapatkan 0,359. Nah, untuk persamaan regresinya itu pakai rumus Y sama dengan A B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Nah, untuk Y sama dengan 4,095 ditambah 0,328 kali X1 dikurangi 0,359 X2. Ini hasil persamaan regresinya. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dalam penelitian kami. Untuk kesimpulannya, penelitian kami menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei melalui Google Form. Objek penelitiannya mencakup pengaruh kualitas pelayanan pengemudi sebagai X1 dan promosi diskon sebagai X2, serta terhadap loyalitas pengguna sebagai Y. Untuk responden terdiri dari mahasiswa sekolah vokasi IPB dan masyarakat umum yang menggunakan jasa transportasi online. Lalu untuk hasil uji validitas, seluruh item pada variabel X1, X2, dan Y dinyatakan valid. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan R hitung lebih dari R tabel 0,2759 atau nilai signifikansi kurang dari 0,05. Lalu untuk uji reliabilitas, seluruh variabel dinyatakan reliable dengan X1 0,849, X2 0,819, dan Y sebesar 0,767. Untuk dasar keputusannya berdasarkan nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,05. Lalu pada uji normalitas, nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sama dengan 0,168 lebih besar dari 0,05. Data tersebut berdistribusi normal. Lalu pada uji multikolinearitas, nilai toleransi X1 dan X2 sebesar 0,809 lebih besar dari 0,1. Lalu untuk nilai FIF-nya, X1 dan X2 sebesar 1,237 kurang dari 10. Maka tidak dapat multikolinearitas. Lalu untuk uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson berada pada rentang DL kurang dari DW kurang dari DU. Untuk kesimpulannya tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, nilai signifikansi variabel X1 0,895 lebih besar dari 0,05 dan X2 0,080 lebih besar dari 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu untuk uji regresi linear berganda, uji F menunjukkan F hitung sebesar 8,913 dengan nilai sig 0,001 kurang dari 0,05 sehingga model regresi layak digunakan. Lalu untuk nilai R sebesar 0,520 menunjukkan hubungan positif dan cukup kuat. Untuk nilai R kuadrat sebesar 0,271 menandakan 27,1% loyalitas pengguna dapat dijelaskan oleh X1 dan X2. Untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 4,095 ditambah 0,328 X1 dikurang 0,359 X2. Untuk uji T parsial, X1 sebagai kualitas pelayanan pengemudi dengan nilai sig 0,055 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna. Lalu untuk X2-nya sebagai promosi diskon dengan nilai sig 0,016 kurang dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna. Selanjutnya, untuk saran dari penelitian kelompok kami, perusahaan jasa transportasi online disarankan untuk meningkatkan efektivitas promosi diskon karena terbukti berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pengguna. Sekaligus tetap memperhatikan kualitas pelayanan pengemudi agar pengalaman pelanggan tetap optimal. Perusahaan juga dapat mengembangkan sistem umpan balik dan penghargaan bagi pengemudi untuk menjaga konsistensi layanan. Peneliti selanjutnya dilanjutkan menambah variabel lain seperti harga, kemudian aplikasi, dan kepuasan pengguna, serta memperluas jumlah responden agar hasil penelitian lebih representatif. Boleh dilanjut? Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanya atau ada yang masih kurang jelas? Baik, jika tidak ada, saya tutup saja presentasi dari kelompok 7. Demikian rangkaian presentasi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan, dan jika masih ada materi yang belum sempurna, kami berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat tentunya dengan bimbingan dari Bapak dosen dan masukan dari teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.